Oke, baik. Kita mulai ya. Untuk para hadirin di live streaming Global Youthpreneur Nusantara. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan live streaming IIS. Ini mungkin perdana ya di tahun 2026 kita melaksanakan live streaming lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang gak kalah kece tentunya. Dan pada live streaming kita pada malam hari ini kita mengangkat tema Unblocking Your Potential, belajar kepemimpinan dan prestasi bersama Kak Bintang Efren. Jadi siapa sih Kak Bintang Efren itu? Nah, nanti kita bisa kenal-kenalan. Namun saya mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada live streaming kita pada malam hari ini. Di sini ada teman-teman yang mungkin sekiranya ingin mendengarkan bagaimana sih leadership dari seorang super timnya langsung gitu yang ada di Global Youthpreneur Nusantara. Dan tentunya Kak Bintang Efren nanti akan sharing-sharing masalah atau tentang prestasi-prestasi yang beliau dapat dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan tentunya teman-teman ada juga nih yang sedikit rahasia yang akan kita berikan ke teman-teman. Kita akan buka-bukaan terkait bagaimana caranya untuk mendapatkan atau tips dan trik mendapatkan fully funded langsung bersama jurinya. Dan Kak Bintang, kenapa kita bisa bilang langsung bersama juri? Bahwasanya Kak Bintang ini merupakan juri di seleksi fully funded Global Youthpreneur Nusantara. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kita di sini sudah bergabung dengan Kak Bintang juga. Kak Bintang sudah hadir di live streaming kita dan silahkan ditunggu apa saja yang akan dibahas pada malam hari ini. Dan tentunya teman-teman yang sudah bergabung, kita masih membuka ya. Saya informasikan bahwasanya kita masih membuka pendaftaran IIS International Youth Innovation Summit batch ke-24. Kita masih extend nih yang gelombang 3. Jadi ada sekitar 2 hari lagi sampai hari Senin mungkin kita masih membuka pendaftaran fully funded. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait fully funded dan terkait pendaftaran, terkait program atau apapun, nanti silahkan ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab bersama super tim langsung. Kalau teman-teman mau bertanya tentang masalah leadership, kepemudaan, exchange dan yang lain-lain, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada Kak Bintang. Oke, Kak Bintang bisa meminta undangannya Kak Bintang untuk segera bergabung ke live streaming kita. Jadi teman-teman yang masih bingung nih masalah program GYN itu apa, gimana programnya berjalan atau apapun, atau teman-teman belum daftar fully funded, apa sih alasan teman-teman belum daftar fully funded, juga bisa ditulis di kolom komentar. Jadi kita bisa respon nanti. Kita bisa respon mungkin kebingungan teman-teman atau kendalanya teman-teman bisa kita jawab pada malam hari ini juga bersama langsung dengan super team di Global Youthpreneur Nusantara. Jadi kalau teman-teman masih ada hal-hal yang dibingungkan atau teman-teman boleh nih sebelum Kak Bintang bergabung dengan kita, teman-teman boleh menuliskan sekiranya teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin terkait program IIS, terkait GYN, terkait kepemudaan atau terkait apapun tentang GYN, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Dan selama 1 jam ke depan, 45 menit sampai 1 jam ke depan, kita akan banyak membahas tentang membuka potensi-potensi yang ada di anak muda tentunya. Jadi Gen Z yang ada di Indonesia ya, terkhususnya teman-teman pastinya sangat membutuhkan yang mana gimana sih kita bisa membuka potensi diri kita. Pastinya kita punya hal-hal yang mungkin belum keluar dari diri teman-teman. Ya.
Dia ada Kak Resi. Aku udah daftar Fully Funded Kak. Oke. Kalau Kak Resi daftar di gelombang berapa? Kita sekarang terbuka untuk gelombang 3 ya teman-teman. Gelombang 3 ini masih extend. Kalau teman-teman mencari tahu tentang program kita masih extend. Jadi teman-teman masih bisa mendaftar di gelombang 3. Tentang program kita, teman-teman bisa membuka link yang ada di bio Instagram kita. Oke, ini sudah bergabung. Halo Kak Bintang. Halo Kak Haikal. Halo, Oke. Teman-teman delegasi. Oke, Kak Bintang. Ini kita sudah hadir ya teman-teman dengan narasumber pertama kita di tahun 2026. Mungkin nanti kita akan berkenalan lebih ya Kak Bintang. Tapi sebelum itu Kak Bitan, sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan dari saya nanti mungkin teman-teman silahkan bisa mengulik potensi-potensi yang ada. Mungkin Kak Bintang akan menjawab teman-teman. Tentunya Kak Bintang ini sangat-sangat berpengalaman ya. Jadi 2 tahun berkiprah di YYN, betul ya Kak ya? Betul Kak Haikal. Betul ya. Sudah banyak pengalaman menjadi bahkan Kak Bintang sendiri dinobatkan menjadi Mapres atau mahasiswa berprestasi di Universitas Sumatera Utara dengan pengalaman dengan prestasi-prestasinya. Jadi malam ini kita akan membahas ini Kak, membuka potensi-potensi anak muda tentunya. Begitu. Mungkin kita akan belajar leadership dan prestasi juga nanti kita akan bahas. Dan tapi sebelum kita mulai Kak Bintang, saya mau tahu kan bahwasanya pendaftaran masih dibuka. Kalau teman-teman ingin mendaftar, itu silahkan dibuka link yang ada di bio kita. Jangan lupa untuk membuat Wibonnya dulu. Tapi kalau teman-teman tidak ingin membuat Wibon, teman-teman bisa mengambil jalur eksklusif dengan membayar 30.000. Teman-teman tidak perlu buat Wibon, tidak perlu share ke grup, dan tidak perlu share ke Instagram Story. Oke, mungkin kita mulai aja langsung ya Kak Bintang ya. Mungkin boleh ya. Kak. Ada Kak Raymond nih makin nggak sabar buat bertanya-tanya. Oke. Saya perkenalkan sedikit. Kak Bintang ini merupakan super tim yang ada di Global Youth Trainer Nusantara. Sudah beberapa kali ikut langsung berkecimpung menjadi leader atau pendamping selama program berlangsung ya Kak. Ada sekian batch yang Kak Bintang langsung terjun, dan Kak Bintang ini teman-teman salah satu ada di JYN untuk penentuan Fully Funded. Jadi teman-teman, Kak Bintang juga akan buka-bukaan tentang bagaimana sih penilaian yang ada di JYN tentunya, dan mungkin eksklusif hanya di live kali ini. Betul ya Kak Bintang? Betul Kak Haikal. Betul banget. Oke, mungkin yang pertama Kak Bintang bisa ceritakan sedikit mungkin tentang Kak Bintang itu sendiri. Oke, mungkin aku sapa-sapa dulu ya yang udah join ya di live Instagram kita di Global Youth Trainer Nusantara. Ya, kita ada program namanya International Youth Innovation Summit ya. Nah, sebelumnya selamat malam ya teman-teman. Perkenalkan, aku Bintang Efraim Siboro. Ya, aku adalah super tim di program ini. Yang dulu adalah delegasi. Jadi kurang lebih sama ya. Kita memulai dari awal delegasi ya untuk teman-teman yang pernah ikut di program kita di IIS. Sudah alumni ya, mungkin akan lebih mengenal aku. Tapi kalau yang belum pernah mengikuti program, yang baru mau ikut program, nah mungkin aku memperkenalkan diri aja dulu ya kepada teman-teman. Perkenalkan nama aku Kak Bintang, ya bisa dipanggil Kak Bintang biar lebih akrab nih teman-teman. Jadi aku dulu ada delegasi ikut program IIS Malaysia dan juga Singapura. Nah, sekarang kebetulan alhamdulillah puji Tuhan aku udah diberikan amanat ya sama program untuk menjadi super tim, artinya tim bagian dari program kita. Nah, jadi kurang lebih banyaknya seleksi yang aku adain itu teman-teman, yang program adain itu dihandle sama aku dan ada super tim lain. Nah, kebetulan kalau teman-teman pernah ikut seleksi terakhir, ya kan kita ada beberapa seleksi ya kayak ya. Seleksi terakhir FGD. Nah, kebetulan itu biasanya aku akan isi di situ menjadi penilai untuk teman-teman apakah teman-teman layak atau lulus menjadi Fully Funded. Nah, Fully Funded artinya benar-benar
semua dibiayai ya sama program ya, artinya beasiswa ya Kak Ekal ya. Saya terima beasiswa dari paspor ya Kak Ekal, dari penerbangan, kemudian dari akomodasi di sana ya kan, itu semua di cover oleh program, tapi syaratnya teman-teman harus lulus dulu nih di dalam seleksi-seleksi yang ada dalam program kita. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin nanti setelah ini lebih lanjutnya kita akan bincang-bincang, akan kasih tips sedikit ya. Kalau nanti ada yang ingin bertanya terkait tips and tricks Bali Funded, sangat-sangat terbuka nih. Nanti kita akan berdiskusi lah di dalam live streaming ini. Itu Kak Haikal. Oke, itu mungkin perkenalan sedikit ya dari Kak Bintang, dan seperti yang teman-teman tahu, dan kita juga akan mengabarkan bahwa Kak Bintang akan buka-bukaan di live kali ini. Tapi sebelum kita buka-bukaan Kak Bintang, kita tentunya mau buka seperti judulnya itu unblocking atau membuka potensi-potensi anak muda dari kepemimpinan dan prestasi-prestasi gitu Kak Bintang. Nah, tentunya Kak Bintang, kita akan berdiskusi sedikit ya Kak Bintang. Betul Anak-anak muda ya, kita di GYN itu banyak anak-anak muda, Global Youth Trainer Nusantara, atau anak-anak muda ya, itu punya mimpi besar Kak Bintang, tapi sering bingung nih harus dari mana. Jadi mimpi-mimpi ini dimulai dari mana? Menurut Kak Bintang, apa sih atau bagaimana cara membuka potensi-potensi tersebut, dan apa arti unblocking your potensial bagi generasi muda saat ini? Oke. Menurut aku pribadi ya, pandangan dari aku pribadi, setiap orang itu punya potensi masing-masing ya, Kak Haikal. Kalau aku sama Kak Haikal mungkin berbeda ya potensi pengembangan dirinya ya. Mungkin kalau ada orang yang dia hebat di belakang layar ya, ada juga orang yang memang bisa dan lebih fokus kalau dia di depan layar ya. Setiap orang menurut aku punya potensi masing-masing, tapi terkadang nggak semua orang itu pengen tahu ya, nggak semua orang itu pengen explore tentang potensinya. Nah, biasanya yang aku lihat dari pandangan aku itu biasa mahasiswa ya, kalau misalnya dia sedang berkuliah, dia nggak mengikuti kegiatan luar kampusnya ya, itu potensi dalam dirinya itu nggak akan terlihat ya. Jadi dia cuman jadi menjadi mahasiswa kupu-kupu ya, kita sebutnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, menurut aku itu kurang tepat lah untuk dilakukan sebagai anak muda ya, terutama mahasiswa ya, kebanyakan di sini kan mahasiswa dan juga SMA ya. Nah, jadi menurut aku kurang tepat kalau misalnya teman-teman belum mencari atau belum mendapatkan opportunity dari luar kampus atau luar sekolah teman-teman. Dan contohnya ya, aku bisa ngasih contoh untuk experience yang bisa teman-teman cari, experience yang teman-teman bisa mendalami ya. Salah satu contohnya program-program internasional ya kan Kak. Program-program internasional sangat banyak ya macamnya. Contohnya kayak exchange singkat ya dari luar kampus kita, kemudian ada kompetisi juga ya kan, ada kompetisi internasional, ada juga kompetisi nasional. Kemudian kalau teman-teman suka juga volunteer dalam negeri. Nah, itu menurut aku step pertama ya, yang teman-teman bisa lakukan untuk keluar dari zona nyaman, untuk mencari potensi pribadi teman-teman yang awalnya mungkin teman-teman itu ada potensi di public speaking ya. Nah, aku mungkin sharing sedikit di live ini ya. Sebenarnya aku dulu orangnya introvert nih Kak Ekal nih. Aku orangnya susah untuk menampilkan diri di depan layar ataupun di depan orang banyak. Nah, setelah itu aku ikut program pertama di IIS ya. Nah, aku ikut program internasional ini. Awalnya memang malu-malu teman-teman. Awalnya memang susah untuk terbuka bersama-sama dengan delegasi ya. Awalnya agak kesulitan, tapi karena di sana aku ingin explore benar-benar untuk mencari potensiku, dan ternyata aku nyaman dengan adanya skill public speaking ini. Dan bukan cuma public speaking yang memang bisa kita dapatkan ya dari dalam diri kita sendiri. Skill-skill tersebut lah yang menurut aku sangat-sangat bisa membantu kita
kalau nanti kita melanjutkan ke jenjang yang lebih serius ya, terutama kerjaan, dalam dunia pekerjaan. Menurutku itu sih Kak Haikal dari pandangan aku Oke. pribadi. Berarti kalau kita ingin membuka potensi kita ya, nggak bisa ya. Kita kalau teman-teman saya tadi menggarisbawahi tentang kegiatan kita kan. Kegiatan kita ada teman-teman dari anak muda bisa dibilang mayoritas seorang mahasiswa ya, Kak Bita ya. Jangan terlalu terpaku sama kegiatan-kegiatan di dalam kampus, betul, Kak Bita? Kegiatan-kegiatan dalam kampus. Boleh kita berkegiatan banyak di dalam kampus, tapi tetap cobain kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus begitu. Ini untuk teman-teman semuanya mungkin. Jadi di luar kampus itu banyak kegiatan-kegiatan tadi seperti yang dibilang Kak Bintang itu ada exchange singkat seperti GYN ini salah satunya. Ada volunteer, kompetisi-kompetisi dan yang lain-lain. Tentunya dari menambah soft skill-nya teman-teman juga bisa menambah relasi-relasi dan mungkin meningkatkan potensi dan membuka potensi-potensi yang ada di dalam. Tapi Kak Bintang, menurut Kak Bintang aja, menurut Kak Bintang, pastinya dengan kegiatan-kegiatan atau potensi yang akan kita buka, pasti ada tantangan-tantangan terbesar dong. Pasti nggak jalannya tidak begitu mudah bisa kita bilang. Mungkin menurut Kak Bintang nih, tantangan terbesar yang buat Kak Bintang atau anak untuk membuka potensinya, kenapa belum mampu untuk membuka potensinya? Kiranya apa tantangan tersebut? Dan mungkin Kak Bintang bisa menjelaskan ke pengalaman Kak Bintang kali. Oke, terima kasih Kak Haikal. Dari pandanganku pribadi ya, dan experience aku as a delegate, as a student juga, sebagai mahasiswa S1, ya, pertama-tama tantangan terbesar itu rasa malas. Ya, jujur ya Kak Haikal ya. Kita pasti punya rasa malas kita tersendiri ya. Misalnya kalau pengen produktif di pagi hari gitu ya, kita udah niat untuk bangun pagi. Ini contoh yang paling simpel ya Kak Haikal ya. Kalau kita udah niat bangun pagi, tapi malamnya kita begadang. Nah, kita udah ada niat, tapi apa yang kita lakukan, aksi kita itu nggak sesuai dengan niat kita. Nah, akhirnya ya udah seperti itu kan. Nggak terjadi, nggak ada perubahan dalam diri kita sendiri. Ataupun kalau teman-teman contohnya males, aku sering banget males itu ketika ada beberapa deadline tugas ya, atau ada beberapa deadline kayak ada kompetisi juga termasuk ya, deadline kompetisi itu hamin beberapa harinya, itu biasanya aku sangat malas untuk mengerjakan. Aku karakter aku dari dulu ya, tapi udah agak berubah sih sekarang. Itu suka hamin satu atau hamin dua pengerjaan, nah baru aku langsung sedalam itu, serius itu baru mengerjakan tugasnya tuh Kak Haikal. Oke. Nah, Kalau kita bilang di Medan itu the power of kepepet ya Kak ya. Iya, power of kepepet. Cuma satu malam biasanya tuh. Nah, tapi hal tersebut sebenarnya kurang baik. Ya, aku dari pendapat aku pribadi ya, hal tersebut kurang baik ya. Terutama kalau teman-teman ingin melihat potensi diri teman-teman ya. Kalau misalnya udah aktif di sana sini, terus udah mengikuti program atau ikut kompetisi, hal tersebut nggak akan bisa membawa teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik ya menurut aku. Mulai dari cicil-cicil lah, kemudian rasa males untuk menemukan hal baru itu juga termasuk ya. Kayak di dalam zona nyamannya aja ya, menjadi mahasiswa cuman ikut kampus aja, tidak ada kegiatan ekstra. Nah, menurut aku itu menjadi hal yang paling menekan kita, hal yang paling mencegah kita untuk menemukan potensi dalam diri sendiri. Rasa malas paling ya. Kemudian yang kedua nggak jauh beda sih. Ya, rasa kedua itu rasa takut ataupun nggak mau mencoba. Kayak banyak banget dari delegasi atau calon delegasi yang sering banget DM aku ya, kayak mau tanya-tanya tips, mau tanya-tanya tentang program. Itu mereka sudah ada niatnya, dia udah nggak males Kak Haikal, udah ada niat untuk mencari tahu, udah baca booklet kita ya di dalam program, tapi mereka masih takut. Kelemahannya kedua itu takut ya.
eh, takut untuk mencoba, takut gagal, takut ketemu orang baru, ya itu menurut aku hal yang sebenarnya bisa untuk kita push diri diri kita sendiri, ya lebih kita push diri kita sendiri dari dua hal itu untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bisa unlocking potential in yourself gitu. Seperti itu sih Kak Eka dari pandanganku. Oke, berarti tantangan-tantangan tadi ya, mungkin tantangan yang dibilang Kak Bintang mungkin ini menjadi tantangan-tantangan mayoritas pemuda. Tentunya banyak dari pemuda-pemuda atau orang-orang yang ingin baru memulai. Tentunya yang paling menantang di diri itu adalah rasa malas tadi ya Kak Bintang ya. Tapi pelan-pelan untuk teman-teman rasa malas itu dihilangin. Ketika rasa malas itu hilang, menurut saya nih Kak Bintang, ketika rasa malas itu hilang, ke depannya habit kita itu akan terbentuk begitu mungkin. Jadi menurut saya Kak Bintang, karena mungkin saya juga dulu orang yang pemalas, tapi setelah melawan rasa malas tadi mungkin habit-habit yang baru itu terbentuk begitu. Buat teman belajar buat teman, mungkin mulai aja dulu, mulai beranikan diri melawan rasa malas, habit itu pasti terbentuk dan nantinya rasa malas itu hilang. Mungkin seperti itu Kak Bintang pengalaman. Dan satu lagi Kak Bintang, yang satu lagi tadi yang saya lincari, saya garis bawahi, yaitu takut. Betul Kak Bintang. Takut gagal, takut ketemu orang baru, takut ini takut itu. Dan saya banyak banyak aduan-aduan dari delegasi tentunya. Saya sering melihat DM atau chat WhatsApp gitu ke admin. Saja banyak yang takut Kak, aku mau daftar GIS, mau daftar GYN, tapi takut nggak bisa apa-apa, takut ini Kak, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mungkin teman-teman melalui GYN juga teman-teman bisa melawan rasa takut tersebut. Nah, mungkin Kak Bintang juga sebagai melakukan treatment untuk melawan rasa takut atau rasa insecure yang ada di potensi teman-teman, begitu di diri teman-teman, mohon maaf gitu. Wah, keren. Ini masih 2 pertanyaan, mungkin udah banyak banget pengalaman atau insight baru yang kita dapat ya Kak Bintang ya, dari Kak Bintang. Selanjutnya nih Kak Bintang, tentunya masalah anak muda sekarang ya, tentunya kita ingin menjadi pemimpin. Kita sesuai tema kita yaitu kepemimpinan. Banyak anak muda yang pengen menjadi pemimpin Kak Bintang, dan mungkin minimal itu bagaimana caranya memimpin diri sendiri dulu untuk melawan rasa-rasa takut dan malas. Sebenarnya Kak Bintang, pemimpin itu menurut Kak Bintang, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk melalui proses. Kak Bintang sendiri memandang itu seperti apa? Oke, terima kasih Kak Ekal. Dari pandangan aku pribadi ya, memang ada orang yang mempunyai atau bisa lebih gampang untuk melatih skill kepemimpinannya. Ya, memang mungkin dari latar belakang keluarga atau dari pola pikir, memang ada orang yang lebih gampang untuk melatih skill kepemimpinannya. Ya, kalau misalnya di teman-teman sehari-hari itu kayak kelihatan lah siapa yang memiliki jiwa kepemimpinan ya. Kayak dia yang kalau kita nongkrong sama teman-teman ya, kayak dia yang milih tempatnya, atau kayak dia yang biasa suka ngajuin diri gitu ya. Itu biasanya udah kelihatan tuh potensinya untuk Haikal untuk jadi seorang kalau pemimpin. Ini Kak, kalau bayarin orang ketika nongkrong itu pemimpin juga nggak? Wah, itu bukan pemimpin sih, itu bandar tuh ya. Banyak duit itu, banyak duit. Banyak duit. Lebih banyak ketua duit kalau kita gitu. dibilang di Medan itu banyak duitnya, tetap ketua juga. Nah, betul. Oke. Ya, tapi itu tadi terlepas dari persona orang ya. Tapi kalau ingin mendalami skill pemimpin, leadership ya, dari apa yang aku pernah lalui dan apa yang aku lihat ya, kebanyakan skill pemimpin itu dan orang-orang yang hebat dalam memimpin itu mereka terlatih dari experience mereka atau jam terbangnya mereka ya. Kalau dari organisasi misalnya menjadi ketua organisasinya, kalau misalnya dari kompetisi jadi ketua timnya, atau saat program volunteer atau saat program exchange memberanikan diri untuk berbicara di depan. Nah, itu menurut aku menjadi hal yang paling penting dan hal yang paling signifikan untuk
membuat orang itu lebih berjiwa pemimpin. Nah, memang ya dari awal ya dari kepribadian memang ada pendorongnya. Tapi kalau itu nggak dilatih, ya nggak akan bisa sih menurut aku menjadi pemimpin. Terutama sebagai kita ya yang masih experience-nya sedikit atau kita sebutnya pelajar ya. Nah, itu sih dari pandangan aku Kak Ikal. Oke, berarti tetap pemimpin itu ya Kak Bita. Pemimpin itu bisa terbentuk melalui proses ya Kak Bita. Bukan dilahirkan ujuk-ujuk timbul muncul plek dia pemimpin, bukan gitu ya Kak Bita ya. Berarti dia melalui proses, pengalaman, jam terbang yang apa dari Kak Bita sendiri itu dan kualitas-kualitas diri mungkin kita asah terus mungkin ya Kak Bita ya untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin kalau Kak Bita sendiri pernah nggak jadi pemimpin? Mungkin di beberapa tempat atau apapun, mungkin dari Kak Bita sendiri ada nggak pengalaman-pengalaman memimpin suatu grup? Oke. Kebetulan aku orang yang suka berandil atau menjadi leader ya, jadi pemimpin. Aku rasa aku memiliki potensinya dulu dan sekarang aku melihat juga ternyata memang ada skillnya gitu ya, ada skill dalam diri aku untuk memimpin. Kalau tapi untuk berbicara experience, ada beberapa ya teman-teman. Contohnya dari organisasiku, ya organisasi di kampus. Dari 2 organisasi yang aku ikutin, dua-duanya itu aku menjadi pemimpin, jadi ketua organisasi dan ketua divisi. Kemudian yang kedua, saat aku jadi delegasi di program GYN ini, aku menjadi tim leadernya. Nah, memang kalau teman-teman yang belum pernah ikut ya mungkin bingung, kok ada leadernya gitu ya Kak Ikal. Sebenarnya ini bentuknya ada kompetisi, ada exchange, ada city tour-nya, ada cultural exchange-nya juga. Ini lengkap sebenarnya. Tapi yang tim leader-nya itu yang sebutin itu dalam kompetisinya. Ya, ada di dalam kompetisi itu aku menjadi tim leader-nya juga di dalam program kita ya, di IIS ya. Seperti itu, dan dari pengalaman-pengalaman itu ya balik lagi ke pertanyaan tadi ya, membentuk aku menjadi pribadi yang lebih berani, yang lebih ingin andil dalam kelompok ya, ingin andil dalam kelompok dan terbiasa. Sehingga saat aku menjadi super team sampai sekarang, aku udah terbiasa dengan job desk ataupun kewajiban sebagai pemimpin dalam tim aku yang aku jalani. Gitu teman-teman. Wah, ya momen ini benar-benar sulit dilupakan Kak. Mungkin salah satu testimoni agak-agak sedikit buat saya. Terima kasih Kak Pahat. Mungkin kita bisa ketemu lagi di berbagai momen lah. Untuk teman-teman yang masih ingin atau kepo-kepo tentang program IIS, Kak Bita tadi agak sedikit men-spill bagaimana program IIS berjalan dan bagaimana leadership atau skill-skill potensi-potensi teman-teman bisa terbuka melalui program dari Global Youth Trainer Nusantara. Oke. Jadi tadi Kak Bintang juga men-spill ini nih. Kak Bintang leader di sini, di divisi, di organisasi kampus, mungkin di beberapa kompetisi yang Kak Bintang jalani, mungkin Kak Bintang menjadi ketuanya atau menjadi leadernya dari tim-tim tersebut. Nah, kita semua tahu bahwasanya Kak Bintang itu merupakan mahasiswa berprestasi di USU. Nah, mungkin long story ya, kita mungkin nggak mau ngulik bagaimana ceritanya Kak Bintang bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi mungkin kita ingin bertanya nih, seperti apa sih sosok Kak Bintang dulu ketika menjadi pelajar atau mahasiswa baru? Mungkin bisa diceritakan apakah Kak Bintang itu sosok yang betul-betul ambisius kah? Atau sudah ahli dalam berbagai bidang kah? Atau seperti apa sih Kak Bintang dulunya? Mungkin kita kenalan sedikit. Oke. Kalau pengalaman aku dari mahasiswa ya, dari awal masuk ke kampus, aku dari semester 1 sampai semester 3 tuh kayak orang yang kupu ya, yang masih takut untuk mencoba ataupun masih males untuk mencoba. Itulah tadi yang aku sebutin sebelumnya ya. Aku menjadi mahasiswa ke kampus aja terus balik ngerjain tugas, nggak pernah mencoba hal-hal baru atau hal-hal yang mendorong aku untuk mencari potensi, untuk menemukan potensi dalam diriku.
setelah semester 3 aku gabung ikut ke dalam program IIS ya, dan ternyata impactnya sangat besar Kak Eka. Ya, impact dalam Oke. diri aku sangat besar. Ini aku bukan karena berbicara dari latar belakang program ya, karena aku mantan alumni IIS atau aku sekarang super tapi hampir semua orang yang ikut program ya, yang satu batch aku, yang setelah batch aku ya, kayak 9/10 ya, 9/10 mereka mereka itu ada improvement in their self ya kan. Mereka lebih berani, terutama lebih berani untuk public speaking ya kan. Karena kita didorong juga ya di program ini untuk public speaking di depan jurinya juga dari Malaysia ya Kak Ekal ya. Tentunya bukan seperti kita di kampus seperti biasa ya. Sangat-sangat banyak lah improvement yang dirasakan, terutama dari public speaking. Kalau teman-teman jadi team leader, leadership-nya juga. Dan setelah itu ikut IIS di semester 3, aku makin terpacu lagi, semakin ingin mencoba-coba hal baru ya. Aku ikut kompetisi mahasiswa berprestasi ya, alhamdulillah puji Tuhan bisa lulus juga jadi Mapres 1 di USU ya. Kemudian Mapres 1 ya, aku iya betul Kak. Kemudian tangan teman-teman. Oke. Terima kasih Kak. Lanjut. Terus aku juga ikut kompetisi-kompetisi luar selain dari program kita ya. Aku harap juga di IIS ini, di program kita ini bukan berhenti sampai sini aja ya Kak, tapi sebagai batu loncatan ya untuk memulai hal-hal yang lebih tinggi lagi yang bisa diraih oleh kita. Seperti itu. Ini aku bukan berbicara karena dari latar belakang IIS ya, bukan latar belakang delegasi, tapi memang se-improve itu teman-teman, se-berdampak itu untuk hal-hal yang eksternal ya. Seperti itu Kak. Oke, mungkin jawaban juga ya buat teman-teman bahwasanya Kak Bintang dulu itu bukan orang yang apa-apa mungkin ya dalam sepemikiran saya, itu bukan orang yang apa-apa, tapi dari IIS, dari program mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang dapat, mulai berani. Yang penting itu satu ya Kak ya, berani tadi ya, jangan takut dan jangan malas. Mulai berani untuk mencoba hal ini, mencoba hal itu. Jadi teman-teman mungkin yang ada di live kali ini yang masih merasa mungkin segan atau malu atau belum berani untuk memulai ikut nggak ya, atau aku mulai dari mana nih untuk membuka potensiku, atau aku mulai dari mana nih untuk aku bisa belajar hal ini, belajar hal itu, seperti itu. Nah teman-teman masih bisa mencoba, bahwasanya di IIS teman-teman tidak dituntut ya Kak ya, tidak dituntut, bahwasanya teman-teman harus bisa ini dulu baru bisa daftar, harus jago ini dulu baru bisa daftar, tidak. Tapi di IIS sendiri teman-teman jadikan IIS ini batu loncatan seperti Kak Bita tadi, batu loncatan sehingga teman-teman dapat membuka potensi teman-teman mencapai prestasi yang ada di kejuaraan. Karena seperti dulunya mungkin bisa kita bilang seorang yang kupu dulu ya, kuliah kupu, nggak tahu apa-apa, kuliah pulang, tapi bisa memulai untuk membuka potensi diri dari terjadi orang yang seperti ini begitu ya Kak Bintang. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak Bintang. Mungkin Kak Bintang kita beralih ke ini Kak Bintang, ke prestasi-prestasi yang Kak Bintang dapat lah. Mungkin kan Kak Bintang ini banyak nih memenangkan berbagai kompetisi. Nah, bagaimana sih Kak Bintang cara memilih peluang yang layak diperjuangkan nih di tengah begitu banyak kompetisi-kompetisi yang tersedia bukan Kak Bintang ya. Ada kompetisi ini, kompetisi itu. Nah, bagaimana kita memulai? Kayaknya peluang aku di sini nih. Kayaknya peluang aku di sini. Coba ini. Gimana cara tips dari Kak Bintang untuk kita memilih peluang tersebut? Oke Kak, terima kasih. Aku kasih tips juga ya ke teman-teman. Kalau yang baru ingin memulai mendalami atau ingin mencari hal-hal baru ya di luar kampus, di luar sekolah, aku saranin teman-teman cari program, cari kompetisi, cari aktivitas yang memang sejalan dengan latar belakang teman-teman.
Oke, kayak misalnya teman-teman itu anak ekonomi atau anak bisnis ya, boleh ikut kompetisi atau aktivitas yang memang berhubungan dengan bisnis ya, kompetisi Oke. bisnis atau business plan, business case, atau ikut eh, banyak dari kampus juga yang menyediakan ya inkubasi bisnis seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman anak ilkom, ilmu komunikasi, ikut kompetisi journaling atau ikut kompetisi siaran seperti gitu banyak ya sebenarnya, ataupun ikut organisasi yang sejalan lah gitu. Banyak-banyak lah contoh-contohnya kalau memang ingin didalami ya. Yang terutama yang Oke. dari aku kasih tips ya, pastinya cari dulu yang sejalan dengan latar belakang, sejalan dengan eh, apa yang teman-teman mendalami, apa yang teman-teman pelajari, sehingga nanti hasilnya itu bisa menjadi poin plus di portofolio teman-teman ya. Kalau memang mau eh, Oke. lanjut ke dunia yang lebih serius, bisa masuk CV ya kan, kayak bisa masuk LinkedIn, Oke. portofolio ya kan. Nah, jadi sejalan gitu. Jadi terfokus apa yang ingin teman-teman kejar. Kalau mau ikut program internasional, itu teman-teman boleh dalami di bidang-bidang tertentu ya. Kalau misalnya dalam program kita itu ada 4 pilihan bidang ya, kayak kalian. Kalau yang ingin Betul, betul, terfokus betul. ke dalam ekonomi, bisa ngambil kompetisinya ekonomi ya kan, kompetensinya ekonomi. Kemudian kalau dalam kesehatan ya, itu bisa ngambil kompetensinya kesehatan. Kalau lingkungan juga bisa ngambil kompetensinya di lingkungan, dan juga pendidikan juga bisa Oke. ngambil di lingkungan di pendidikan. Nah, jadi pilihlah Oke. emang program yang mendorong dalam latar belakang kita gitu, supaya apa yang teman-teman cari selama perkuliahan, apa yang teman-teman eh, ingin teman-teman dalami dalam masa perkuliahan ini itu sejalan, biar teman-teman lebih gampang juga menambahkan value dalam diri teman-teman. Seperti itu, Kak Hekal. Wah, banyak banget insight-insight baru nih dari Kak Bintang nih. Bagaimana memulai, bagaimana cara memilih peluang-peluang kompetisi-kompetisi, mungkin kompetisi dari kompetisi-kompetisi bisa menambah atau meningkatkan portfolio, atau tadi Kak Bintang bilang ada CV ya Kak, bisa kita cantumin di CV sebagai reward apa yang pernah kita dapat, atau kompetisi-kompetisi apa yang pernah kita ikuti, dan mungkin dari kompetisi bisa membuka potensi kita atau menambah leadership kita, soft skill, problem solving tertentu, tentunya critical thinking dan lain-lain. Oke, wah keren banget nih Kak. Tadi juga Kak Bintang menyenggol masalah ada di IIS itu, kita ada 4 ini ya teman-teman, 4 divisi yang bisa teman-teman ikuti atau bisa teman-teman masuki dan bisa teman-teman dalami. Itu ada di pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Jadi teman-teman jangan takut Kak, aku jurusan ini Kak, aku jurusan itu Kak, aku masih SMA, aku kemana ya Kak? Dan teman-teman masih bisa mengikuti program IIS. Nah, program IIS, seperti janji kita pada di awal, bahwasanya kita akan sedikit buka-bukaan tentang seleksi Uli Pandit program International Youth Innovation Summit. Nah, teman-teman silakan bisa ditulis di kolom komentar apa yang ingin teman-teman tanyakan ke Kak Bintang. Nanti Kak Bintang akan menjawab. Begitu. Nah, teman-teman yang masih bingung untuk memulai dari mana pendaftarannya, silakan bisa mendaftar melalui link yang ada di bio Instagram kita atau di bio Instagram Global Youth Trainer Nusantara. Nah, di sana ada link tree dibuka, dan teman-teman masih bisa mendaftar melalui Uli Pandit, karena Uli Pandit masih kita perpanjang sampai tanggal 7. Silakan. Teman-teman yang masih ingin mendaftar, silakan mendaftar. Kalau masih bingung-bingung, silakan tanya langsung di kolom komentar. Nah, Kak Bintang, kasih bocoran sedikit lah, seperti janji kita tadi. Kasih bocoran sedikit. Mungkin Kak Bintang ini menemui banyak karakter ya Kak Bintang. Karakter-karakter yang ada ketika tes, terkhususnya tes yang ada di Uli Pandit di IIS. Mungkin di FGD mungkin. Atau di tahap akhir mungkin Kak Bintang melihat langsung orang-orang. Karakter seperti apa sih yang Kak Bintang sukai? Mungkin yang kayak gini loh, yang kayak gini nih penilaiannya sangat bagus nih begitu. Kak Bintang sedikit buka-bukaan boleh deh?
mungkin Boleh, bisa dipelajari boleh banget oleh Kak Ika. Boleh banget silakan Kak Kak Ika. Bita. Oke, terima kasih Kak Ika. Ini aku akan jawab ya sesuai eh, kompetensi aku sebagai juri FGD ya. Nanti kalau Oke. teman-teman join ya ke dalam program kita, kemungkinan besar nanti aku yang akan menjadi juri untuk qualified-nya. Nah, yang Wow. paling susah ya, yang paling susah itu memang di tahap FGD, fokus group discussion ya. Untuk tahap terakhir kita menjadi fully funded. Nah, pertama-tama yang paling aku sering highlight ke teman-teman ya, aku selalu melihat calon delegasi yang baik itu dia menjawab pertanyaan FGD-nya itu bukan dari udah disiapin ya atau bukan dari something they're prepare before ya kayak misalnya Oke. udah tahu jawabannya tapi nanti waktu dijawab itu pertama kelihatan banget bahwasanya itu jawaban dari prepare atau Oke. yang kedua ketahuan banget itu adalah AI ya banyak ya teman-teman kita yang calon delegasi itu yang menggunakan AI jadi mereka tinggal baca aja dan tinggal jawab se eh, se senormalnya mereka membaca AI ya, jawaban AI Oke. tanpa ada Siap. improvisasinya ya kan kayak Oke. kalau yang itu paling sering aku langsung blacklist Wow. Wow, jujur wow, banget wow, men wow. itu Wow, wow, paling sering wow, aku wow. blacklist langsung aku melihat mereka kurang cocok untuk dijadikan fully funded ya. Di Oke, dalam oke, FGD oke. maupun itu dalam program kita atau FGD dari luar ya itu Hmm. teman-teman harus bisa improvisasi dari pertanyaannya jawabannya itu harus improvisasi dari pengalaman Oke. kita dari apa yang kita rasakan apa yang kita lihat bahkan kalau mau teman-teman tambahkan data-data dari luar boleh banget Hmm. ya. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang sejalan dengan pertanyaannya itu sangat-sangat baik kalau teman-teman bisa berikan di dalam FGD-nya jawaban FGD-nya aku nggak akan spill Oke. pertanyaannya apa ya Saikal nggak akan aku spill Oke. pertanyaannya karena itu pasti langsung golden ticket ya langsung Golden gampang ticket, untuk golden ticket. mendapatkan value tapi aku Oke. kasih aja sedikit tips lah ya pada teman-teman cara menjawabnya itu lebih baik improvisasi jangan Hmm. jangan dicatat jangan di prepare banyak AE-AE-nya itu nggak apa-apa Oke. ya Oke. kan kayak banyak AE-AE terus kayak berpikir sedikit itu sangat-sangat normal bagi kita ya manusia biasa yang memang mengambil jawaban dalam otak kita sendiri bukan dari Hmm. AI atau dari jawaban yang udah kita prepare itu satu Wah, yang pertama oke. jadi Wah, kalau banyak ya. dicatat ya teman-teman Oke. mungkin Silakan dua ya dicatat Kak Ikal teman-teman. ya Mungkin dua. Tadi yang yang pertama. yang yang kedua yang terakhir ini kalau jawabannya itu tidak sesuai dengan konteks jawab A pertanyaannya A jawabnya B seperti itu yang pasti aku menilai itu kurang baik penilaiannya kurang bagus nilainya nggak maksimal ya, aku Oke. pengen banget para calon-calon delegasi dalam FGD itu kalau memang lulus dalam tahap terakhir ya masuk Hmm. dalam FGD mereka harus jawabannya linear dengan apa yang aku tanyakan gitu Oke, oke. jadi terjawab pertanyaannya jawabannya juga nggak monoton artinya bisa diimprovisasi ya artinya bisa Hmm. diimprovisasi eh, pas ya banyak-banyak experience atau banyak-banyak pengalaman dari jawaban tersebut ditambahkan data lagi bagus banget ya jawaban-jawaban seperti itu yang memang aku cari untuk FGD yang Oke, terakhir paling oke. jangan mendominasi nah banyak memang orang Oke. yang delegasi yang baik ya yang cara penjawabannya baik semuanya bagus lugas jawabannya lugas gitu tapi mereka mendominasi seakan-akan Hmm. FGD itu tempat mereka untuk Jadi ya. bersinar nah Oke, ya oke, betul oke. Oke, delay Kak Vita lagi loading teman-teman. Jadi teman-teman, uh, saya simpulkan sedikit ya. Kita menunggu kabar dari Kak Bintang. Jadi Kak Bintang ada sedikit kendala teknis. Dan tentunya tadi sedikit obrolan Kak Bintang bahwa saja
Eh, tips yang juri ya bahwa saya teman-teman, yang pertama improvisasi. Tadi improvisasi itu sangat penting ya teman-teman. Jangan jangan teman-teman terpaku. eh, Sekiranya teman-teman mempunyai jawaban-jawaban yang mana sudah teman-teman siapkan, nah itu dihindari banget teman-teman. Dihindari dan jawaban-jawaban yang sudah teman-teman tulis, apalagi teman-teman AI begitu. Mungkin teman-teman udah mendapatkan kisi-kisi atau mendapatkan tips-tips dari orang-orang atau dari teman-teman fully funded yang pernah mendapat fully funded atau yang pernah mengikuti tes FGD ini. Jadi teman-teman dihindari yang namanya improvisasi sesuai apa yang dibilang Kak Bintang tadi. Oke. Dan selanjutnya, ini tadi saya mendapat pesan dari Kak Bintang, teman-teman, mohon maaf bahwa saja Kak Bintang mati listrik karena di Medan saat ini sedang banyak kendala dari listrik. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung ke saya. Mungkin apa yang dibilang Kak Bintang tadi merupakan sedikit tips untuk mengikuti FGD begitu. Yang kedua, tadi ada improvisasi. Yang kedua ada tidak sesuai konteks. Nah, tidak sesuai konteks di sini mungkin teman-teman. Jadi di FGD teman-teman. Di FGD itu kita membahas tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Teman-teman silakan mempelajari tentang SDGs, isu-isu sosial atau isu-isu yang ada di negara kita, terkhususnya dari segi pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Dari 4 ini silakan pilih salah satu aja. Nah, pilih salah satu aja, jadi teman-teman bisa mengulik divisi tersebut begitu. Dan tentu yang seperti yang bilang Kak Bita tadi, silakan jawab sesuai konteks atau sesuai soal yang diberikan oleh juri. Jadi juri itu akan memberikan soal untuk bisa teman-teman jawab. Mungkin lebih baik lagi seperti Kak Bita bilang tadi, ada mencantumkan data atau latar belakang atau apapun begitu. Teman-teman yang mohon maaf bahwa saya Kak Bita sudah tidak dapat bergabung untuk kali ini, tapi teman-teman kalau masih ingin bertanya-tanya tentang program atau apapun, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Tadi ada Kak izin bertanya, saya Raymond S. Yanturi ingin mengajukan pertanyaan, kalau boleh tahu berapa orang ya Kak yang diambil untuk program YIS Fully Funded? Oke teman-teman. Jadi untuk yang diambil kuota fully funded itu sebenarnya kita tidak pernah membatasi teman-teman. Kita tidak dari Nusantara atau dari GIN itu tidak pernah memberikan kuota. Bahwa saja fully funded harus segini, harus segitu. Tapi kita memiliki standar teman-teman. Kita memiliki standar, juri memiliki standar. Apakah, nah seperti yang saya bilang tadi bahwasanya juri itu menilai bahwasanya dia layak atau tidak untuk diberikan predikat fully funded. Itu dia. Jadi teman-teman semuanya di sini memiliki potensi untuk bisa. Jadi layaknya apa? Tapi teman-teman minimal kita pasti memberikan fully funded setiap batch-nya. Mungkin kita tidak memberikan kita mencoba terlebih dahulu dari apa yang diujikan, apa yang akan dibahas di seleksi fully funded. Kalau di teman-teman, Kak, jika saya nggak mau ikut fully funded Kak, tapi saya mau tetap ikut program tanpa susah-susah seleksi, itu ada teman-teman. Jangan lupa mendaftar di self funded atau biaya mandiri. Dengan biaya tersebut teman-teman sudah tidak perlu ikut-ikut tes lagi, sudah tidak perlu ikut-ikut seleksi, langsung teman-teman akan dimasukkan ke dalam program. Nah, jadi teman-teman emang fasilitasnya berbeda dari yang self funded. Semua fasilitas kita teman-teman. Semua kita fasilitas berikan sama, pembelajaran, experience atau yang lain-lain. Seperti yang dibilang Kak Bita tadi, pengalaman experience potensi mungkin terbuka lewat program-program yang ada di luaran kampus begitu. Jadi teman-teman kapan lagi teman-teman bisa membuka potensi ya teman-teman, silakan dimutara. Oke, silakan teman-teman menuliskan di kolom komentar. Mungkin ada sekitar 5 menit lagi untuk bisa teman-teman. Kak, tadi ada Kak Julia Jaya
terakhir ya, Kak. Untuk full funded teman-teman, untuk full funded sendiri pendaftaran di tanggal 7 Juni nanti atau di hari Minggu. Nah, itu terakhir pendaftaran. Dan untuk self funded teman-teman, untuk jalur self funded atau biaya mandiri, teman-teman masih bisa mendaftar melalui video sampai tanggal 14 Juni. Jadi teman-teman bisa berangkat program melalui dua jalur, yaitu fully funded dan self funded. Dan juga teman-teman, seperti yang Kak Bintang tadi, saya ada sedikit bocoran lagi satu poin yang belum saya beri buat teman semuanya, bagaimana diri memandang untuk kan fully funded. Nah, bagaimana caranya, yaitu jangan mendominasi. Silakan bisa menampilkan diri seporsinya aja, jangan pernah menjatuhkan atau membuat orang lain seperti lebih rendah dari teman-teman. Mungkin itu yang dimaksud Kak Bintang sebagai juri dari FGD. Nah, jadi teman-teman kalau mau melewati FGD nantinya, teman-teman bisa mengikuti tips-tips yang ada langsung dari jurinya. Ini mungkin saya di sesi akhir ini, mungkin teman-teman kalau belum ada yang bertanya di kolom komentar, saya ingin bertanya atau menjawab apa yang teman-teman tulis di kolom komentar. Bahwasanya admin tim sosmed kita sudah mengirimkan question box yang bisa kita jawab di live kali ini. Apa perbedaan utama program IS dengan program kepemudaan internasional lainnya, Min? Mungkin program-program internasional lainnya tidak jauh berbeda ya dengan apa yang kita punya. Tapi teman-teman, di JYN ini mungkin ada beberapa tempat yang tidak atau berbeda dengan apa di JYN. Kita itu lengkap teman-teman. Dari pelatihan-pelatihan, kita bagi teman-teman mentor-mentor, ada pelatihan-pelatihan sebelum keberangkatan, kesiapan teknis, kemudahan teman-teman, ada pembelajaran yang akan teman-teman dapat, tidak hanya program 4 hari di Malaysia, tapi selama sebulan dan lebih, bahkan sebelum program, kita akan teman-teman, gembleng di sini bukan artian negatif, tapi gembleng untuk mengajarkan ke teman-teman apa itu anak muda, apa itu leadership, bagaimana cara jadi pemimpin, bagaimana membangun sebuah inovasi dari presentasi, dari public speaking atau yang lain-lain, potensi diri, personal branding. Kita akan mengajarkan semuanya ke teman-teman bagaimana cara mendapatkan itu semua. Nah, apakah kita menampilkan prestasi yang kita miliki dalam program IS ini memiliki nilai tambahan? Kita tidak pernah memandang berprestasi apakah teman-teman sudah jago di bidang ini atau tidak, atau itu tidak, teman-teman. Teman-teman masih bisa mendaftar IS dan mencari prestasi-prestasi di IS seperti yang Kak Bintang bilang tadi. Teman-teman bisa menjadikan IS ini batu loncatan buat teman-teman lanjut jenjang-jenjang atau prestasi-prestasi di luar sana. Takut banget digembleng. Ini ada Kak Frans Depari. Ini Kak Frans ini alumni dari tim IS juga. Mungkin Kak Frans bisa tuliskan sedikit testimoni ketika menjadi program IS. Saya respect banget dengan Kak Frans. Abang-abang saya mungkin di GYN ini ya teman-teman. Masalah umur kita jauh. Abang-abang saya respect banget Kak Frans. Oke, Kak Frans bisa share sedikit mungkin di kolom komentar apa experience Kak Frans dapat selama program IS. Oke, dia ada satu dulu pertanyaan lagi nih. Kak, aku mau tanya penilaiannya seperti apa ya Kak ketika mau mendapatkan fully funded? Oke, penilaiannya itu tadi teman-teman. Kita ada 3 tahapan teman-teman untuk seleksi fully funded ya. Untuk seleksi fully funded itu ada 3 tahap. Banyak banget Kak ya. Seperti itu teman-teman. Karena seleksi pasti tidak sedikit begitu untuk melewati beberapa tahapannya. Yang pertama itu tahap 1, teman-teman bisa mendaftar fully funded itu, dan itu sudah termasuk tes administrasinya dan itu gratis teman-teman. Tidak bayar begitu. Jadi pendaftaran fully funded itu gratis, dan itu share to Wibon teman-teman, share poster ke 5 grup dan share poster ke grupnya, share poster ke Instastory teman-teman. Tapi teman-teman bisa
bisa mengambil jalur eksklusif dengan membayar 30.000, teman-teman tidak perlu buat ribbon, tidak perlu sulit-sulit share, langsung mendaftar saja. Dan Kak, dari jalur eksklusif sama enggak itu sama Kak, penilaian sama, tidak ada perbedaan. Dan di tahap kedua teman-teman, saya buka-bukaan lagi, spoiler lagi, bahwasanya di tahap 2 kita itu ada tes wawasan kebangsaan. Setelah teman-teman lulus di jalur di tahap 1, teman-teman akan beralih ke tahap 2, yaitu tes wawasan dan kebangsaan. Yang dibahas apa Kak? Yang dibahas itu tentang negara yang kita akan kunjungi, tentang SDGs tentunya, dan tentang kebangsaan dan umum yang lain-lain, dan esai, ada esai 5 dan pilihan ganda ada sekitar 50 soal. Nah, dan di tahap 3 tadi seperti yang saya bilang, kita beralih ke FGD atau forum group discussion. Di sana teman-teman akan bertemu dengan sportif yang menjadi juri, dan tentunya teman-teman dengan jawaban-jawaban yang di spill Kak Bintang tadi sedikit dan saya spill sedikit tadi, mungkin itu bisa menjadi insight atau catatan buat teman-teman bisa mengimprove diri teman-teman dan bisa melewati FGD dengan tenang. Oke, dia ada Kak Pranti mungkin closingan pada malam hari ini ya. Kang ini kayaknya kayak dia mendapatkan best delegate di International Youth Innovation Summit. Teman-teman boleh bertanya banyak oleh Kak Frans Depari yang ikut program IIS teman-teman. Pokoknya IIS buat skill kita makin lengkap dan mungkin tidak bisa didapatkan selengkap di sekolah formal biasa. Saya bilang betul kalau saya bilang, wah betul banget. Mungkin marketing banget ya, tapi luar biasa dengan waktu sekitar 2 bulan dari persiapan sampai berangkat. Banyak banget deh testimoninya. Nanti jadi cerpen lagi di sini. Pokoknya kalian semua harus ikut. Benar teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk ikut program-program exchange, terkhususnya program exchange dari globalyouthtrainer.id. Kak Frans Depari, saya bersumpah bahwasanya Kak Frans tidak saya ajak menjadi buzzer ya. Saya tidak ajak Kak Frans jadi buzzer, mungkin Kak Frans tiba-tiba saja masuk dan berbagi cerita ke kita. Teman-teman boleh bertanya-tanya ke saya bagaimana mendapatkan atau mendapat pendaftaran langsung di admin, atau saya fill Instagram saya yaitu Muhammad Fikri _H, atau ada alumni-alumni IIS yang sudah mengikuti program IIS ya, salah satunya Kak Frans. Teman-teman boleh bertanya ke Kak Frans, mungkin Kak Frans akan menceritakan mungkin pengalaman-pengalaman. Di sini ada juga Kak Fikriah Kotrudada, salah satu fully funded di program kita teman-teman. Saya lambaikan tangan, mungkin Kak Fikriah mungkin bisa menyapa-nyapa juga. Oke teman-teman, mungkin berakhir sudah live streaming kita pada malam hari ini, dan sesuai apa yang kita bahas bahwasanya potensi-potensi teman-teman, unblocking your potential yang dibahas oleh Kak Bintang, bagaimana caranya membuka atau melatih kepemimpinan, leadership, dan prestasi-prestasi tentunya dimulai dari kegiatan-kegiatan yang ada di luar atau luar kampus mungkin. Kalau di dalam kampus mungkin teman-teman masih bisa mendapatkan hal itu, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus mungkin bisa menambah potensi atau membuka potensi teman-teman, menambah portofolio atau menambah jam terbang atau menambah pelajaran-pelajaran experience yang akan teman-teman dapat kayak gitu. Jadi hilangkan rasa malas, rasa takut untuk memulai, rasa malas untuk memulai, karena kita selalu pegang teguh yaitu mulai aja dulu. Nah, mulai aja dulu teman-teman. Dari mulai aja dulu teman-teman akan mendapatkan banyak banget pembelajaran dan inspirasi. Dan jangan lupa untuk mendaftar program Global Youth Trainer Nusantara, yaitu program International Youth Innovation Summit, di link yang ada di bio. Teman-teman masih bisa bertanya-tanya tentang program melalui DM kita, dan nanti admin akan menjawab, tentunya dengan senang hati akan menjawab apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kita punya mutu, kita akan menjawab pertanyaan apapun, walaupun pertanyaan teman-teman aneh-aneh macam Mr. Crab ya begitu. Jadi silakan teman-teman bisa mendaftar, jangan sampai kelewatan. Dan kita juga masih membuka pendaftar jalur self funded tanpa ribet seleksi yang apa yang saya bilang tadi. Teman-teman masih bisa mendaftar walaupun sedikit membutuhkan dana, tapi saya yakin dana yang teman-teman keluarkan itu sangat worth it untuk mendapatkan
experience yang ada di mungkin itu saja. Sebelum saya tutup 1 menit lagi teman-teman, saya akan menutup di 21001. Silakan ditulis di kolom komentar. Tapi kalau sudah 2101 saya akan tutup live kita pada malam hari. Silakan, saya tunggu sampai 2101. Jangan lupa teman-teman untuk mendaftar di program JYN, ada sedikit lagi kuota atau sedikit lagi waktu untuk teman-teman mau mendaftar. Jangan sampai ketinggalan, dan unlocking your potential, buka potensi kamu, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa insecure-nya teman-teman untuk memulai banyak hal. Mungkin itu dari saya Fikri Haikal, Super Team dari Global Youth Trainer Nusantara. Sampai ketemu di lain waktu, kita akan membahas banyak hal tentang pemuda-pemuda, tentang potensi-potensi yang ada di anak muda, tentang experience selama program ini. Seperti saja, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live streaming selanjutnya.